Oke, kembali lagi dengan Bu Nidia di sini untuk pelajaran matematika kelas 7, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Setelah yang tadi mengurutkan bilangan bulat. Oke, langsung aja biar kita tidak terlalu berlama-lama. Di sini yang selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kompetensi dasarnya masih sama ya dengan yang pertama kali disampaikan ya. Tujuannya juga sudah. Nah, di sini langsung saja. Nah, tujuannya nanti kalian bisa membandingkan dua pecahan. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa menentukan tepat urutan pecahan itu, baik dari terkecil ke terbesar, urutan naik atau urutan turun dari besar ke kecil. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual dengan yang berkaitan dengan urutan pecahan. Nah, yuk kita ingat kembali materi bilangan bulat dan pecahan yang sudah pernah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. Kita ingat kembali, ini hanya review. Nah, di sini hanya review ya. Nah, di sini kalian udah familiar ya. Di sini satu lingkaran penuh karena dibagi dua, berarti dia salah satunya ini menyatakan setengah. Dibagi tiga menyatakan sepertiga. Dan seterusnya sampai dibagi menjadi 12 bagian yang sama besar, berarti satu potong ini yang lihat tanda panah ya, satu potong ini menyatakan 1/12. Oke, ini cuman mengingat aja. Lanjut. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya awal mula dari pecahan ini ditemukan oleh bangsa Mesir. Makanya namanya Egyptian fraction. Fraction in Indonesian pecahan. Oke ya, jadi don't forget that our Tuesday is English Day. Jadi ini pecahan, makanya Egyptian fraction. Karena pecahan itu ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Nah, di sini ini hanya untuk sejarah atau untuk tambahan informasi bagi kalian ya, bahwa pecahan Mesir itu penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan itu memiliki pembilang satu. Nah, di sini kalau pertama kali dulu itu pembilangnya satu dan penyebutnya berupa bilangan bulat positif yang berbeda satu sama lain atau pecahan satuan. Nah, di sini penjumlahan ini akan menghasilkan, di sini sudah sampai kepada operasi pecahan ya. Penjumlahan akan menghasilkan hasil yaitu antara 0 dan 1. Nanti di pertemuan selanjutnya kalau kita sudah sampai di operasi hitung pecahan, kita akan buktiin benar nggak ini yang disampaikan, atau pada pecahan yang ditemukan oleh bangsa Mesir mereka menyimpulkan bahwa hasilnya antara 0 dan 1 untuk hasil penjumlahannya. Dengan syarat tadi pembilangnya 1 dan penyebutnya berupa bilangan positif. Di sini tidak mungkin lebih dari 1. Oke, kita akan buktikan itu ya nanti kalau sudah operasi hitung. Nah, di sini dulu penjumlahan ini berperan penting nih untuk matematika Mesir kuno. Ya, kalian tahu ya bangsa Mesir itu memang maju untuk matematikanya Mesir kuno ya waktu itu. Nah, di situ bangsa Mesir kuno itu hanya mengenal pecahan berpembilang 1. Hanya itu. Kecuali, ya, ternyata yang dikecualikan 2/3. Mereka mengenal ini. Maksudnya apa sih contohnya ini nih? Makanya di sini pembilangnya 1. Ini contoh penjumlahan dari pecahan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka juga mengenal 2/3 ya. Selain itu, pembilangnya 1. Nah, di sini kan 5/6 sama 13/15 nih kurang dari 1 ya. Tadi disampaikan bahwa hasil penjumlahannya antara 0 dan 1, tidak lebih dari 1. Bahkan tidak sama dengan 1. Nah, di sini karena 5/6 kurang dari 1, 13/15 juga kurang dari 1. Oke, nah kita lanjutkan. Coba nih, Ibu memiliki permasalahan seperti di bawah ini. Kenapa sih kita harus belajar yang namanya pecahan? Contohnya seperti ini. Jadi kalian nanti bisa lebih mengambil kesimpulan, kalian lebih cepat mengambil kesimpulan dengan belajar pecahan ini. Contoh nih, jarak rumah Abdullah dan Hasan ke sekolah itu 3/4 kilo. Kalau rumahnya Rustam ke sekolah 3/5 kilometer. Rumahnya Dani 3/7 kilometer.
Nah, di sini kalian harus bisa menyimpulkan apakah benar rumah Dani itu yang terdekat. Benarkah rumah Dani yang terdekat? Coba kalian pikirkan. Ini tidak akan dibahas sekarang ya. Coba kalian pikirkan dan kalian tulis jawabannya di buku kalian. Benar nggak? Mengapa? Jelaskan mengapa. Mengapa ya? Silahkan sekreatif kalian caranya. Kemudian yang kedua, apa benar rumah Abdullah dan Nasar ini yang paling jauh? Jelaskan juga alasan kalian. Nah, sekarang kalau diurutkan nih, siapa yang rumahnya paling dekat sampai rumahnya yang paling jauh? Coba kalian kerjakan di buku kalian. Pause dulu videonya. Oke, kalau sudah, kita tidak akan membahas di video ini ya. Tapi nanti kita bisa diskusikan di video conference jika kita bertemu tatap muka menggunakan Zoom. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke langsung bagaimana sih cara membandingkan dan mengurutkan pecahan. Dari hasil angket kemarin, Ibu sudah melihat memang kalian sudah bisa membandingkan dan mengurutkan pecahan. Gitu. Kita tinggal review aja. Dan mengulang serta menegaskan. Nah, di sini hasil angket itu yang Ibu lihat untuk membandingkan pecahan itu bisa menggunakan garis bilangan. Pecahan yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar, kayak yang bilangan bulat ya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri negatif, kiri-kiri negatif, semakin kecil. Kalau tanpa menggunakan garis bilangan, ada yang kemarin menyebutkan dari angket Ibu itu yang ada yang menyamakan penyebut. Setelah penyebutnya sama, mohon maaf. Nah, setelah penyebutnya sama, kemudian cukup membandingkan nilai pembilangnya. Seperti itu. Kemarin ada Ibu lihat ada yang menjawab seperti itu. Ini sudah bisa kan? Kemudian bisa juga kalau pecahannya itu bukan berupa pecahan biasa, bahkan pecahan campuran, caranya yang pertama itu mengubah ke pecahan biasa, terus ini kembali lagi menyamakan penyebut. Baru nanti kita membandingkan pembilangnya. Ada juga kemarin yang berpendapat, Bu, saya ubah ke desimal atau persen. Oke, silahkan. Kemudian diurutkan. Itu yang Ibu jaring. Nah, kemudian kemarin di pertanyaan keempat Ibu juga menanyakan, bisa nggak kita menyamakan pembilang? Karena kebanyakan cara-cara yang ditulis oleh para siswa itu adalah menyamakan penyebut. Di sini nanti untuk informasi tambahan ya akan kita bahas bagaimana sih kalau kita menyamakan pembilang. Sebagian besar itu menjawab tidak bisa. Nanti akan kita diskusikan di video ini. Kita lanjutkan. Nah, coba nih bandingkan pecahan-pecahan di bawah ini. Nah, sama nanti yang kedua yaitu urutkan beberapa pecahan ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita lihat dulu satu demi satu. Di sini 2/5 sama 3/5. Apa yang kalian pikirkan? Lebih besar yang mana? Kalau diberi tanda lebih besar dan kurang dari, lebih besar yang ini penyebutnya sudah sama, lebih besar yang 3/5 ya. Nah, di sini lebih besar yang 3/5 ya. Jadi, setelah penyebutnya sama, kita cukup lihat pembilangnya. Lebih besar yang 3/5. Ibaratnya itu ada dua barang atau dua. Kalau biasanya kalian pecahan itu istilahnya dengan kue atau dua benda atau dua kue itu dibagi sama 5 orang, sama ada 3 kue dibagi 5 orang, tentu kan akan mendapat lebih banyak porsi yang kalau ada 3 kue yang dibagikan kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ini yang kedua sama seperti yang atas ya, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya lebih besar yang sebelah kanan. Kemudian, nah di sini karena ini sudah berbeda penyebut, jadi bisa silahkan sesuai cara kalian, sekreatif kalian. Mau diubah ke desimal boleh, mau diubah ke persen boleh, mau disamakan penyebut boleh gitu. Bahkan ada yang mengatakan, Bu, saya kalikan silang. Oke, silahkan. Gitu ya. Karena ini memang kalian sudah pernah pelajari gitu. Jadi kita cuman mereview, tidak akan harus pakai cara ini, tidak. Oke, nah di sini untuk yang selanjutnya hati-hati, 0 dibagi 4 itu kan hasilnya berapa? Ayo, 0 dibagi 4
0. Logikanya gini, 6 dibagi 2 itu kan 3. Mengapa? Kalau kita kembaliin ke perkalian, 3 kali 2, 6. Berarti kalau 0 bagi 4 itu 0. Kenapa? 0 dikali 4, 0. Berarti ini 0. Berarti otomatis lebih besar yang 7/9. Gitu ya. Sekarang yang bawah, yang terakhir ini silahkan mau disamakan penyebutnya boleh, jadikan desimal boleh. Nah, ini apa jawabannya? Silahkan kalian coba. Oke, jadi lebih besar yang sebelah kanan. Nah, sekarang kalau ini mau diurutkan, nah lihat nih. 1/3, 1/2, 1/4. Ini sebenarnya langsung kelihatan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Perlukah disamakan penyebutnya? Boleh, silahkan. Perlukah kalian jadikan desimal? Boleh juga, silahkan. Tetapi di sini pembilangnya sudah sama. Pembilangnya sudah sama. Kita sebenarnya bisa melihat itu. Ada satu kue dibagi bertiga, sama satu kue dibagi berdua, satu kue dibagi berempat. Kira-kira yang dapat porsi terkecil yang mana? Ya, ketika satu kue itu kita bagi berempat kan? Nah, berarti 1/4 yang paling kecil. Habis itu 1/3. Habis itu yang cuma dibagi berdua. Nah, itu boleh kita melihat dari sudut pandang seperti itu. Tapi sekali lagi bertegaskan, itu bukan satu-satunya cara. Kalian sekreatif kalian. Nah, kemudian, nah ini ya. Nah, yang bawah ini karena pembilang dan penyebut beda, silahkan cara kalian mau desimal boleh, menyamakan penyebut juga boleh. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini untuk pembahasannya ya, tadi ya sama ya. Kalian bandingkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di layar atau di video ini. Nah, untuk yang kedua, ini ya, jadi kalau ini kan tertulisnya dengan menyamakan penyebut, tapi tanpa kita samakan penyebut sebenarnya kita sudah bisa melihatnya dengan logika seperti tadi ya. Yang nomor B di sini juga menyamakan penyebut, tinggal kita urutkan pembilangnya. Nah, sekarang kita lihat sifat perbandingan pada pecahan. Kita lihat nih. Nah, di sini ada pecahan A per C. Jadi sudah tersembunyi ya. Di sini ada pecahan A per D. Berarti di sini logikanya apa? Pembilangnya sama. Nah, di sini ada syarat C dan D. Kalau pembilangnya sama, jadi kita tidak pedulikan ya. Kemudian C dan D ini bilangan bulat positif. Coba apakah benar tanda ini? Jadi bilangan bulat positif dan C-nya itu lebih kecil dari D. Coba kalian buat contoh agar kalian mantap apakah benar A dibagi C atau A per C itu lebih dari A per D. Bisa kalian buat contoh nih, misalkan nih A-nya 1/2, apakah lebih besar dari 1/3? Kan C, D itu bilangan bulat positif dan C-nya kurang dari D. Apakah 1/6 lebih dari 1/7? Iya kan? Ada satu kue dibagi ber-6 sama satu kue dibagi ber-7, tentu lebih besar bagiannya yang diperoleh ketika dibagi ber-6. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kan sudah kita bahas, yang ini kalian kerjakan juga di buku catatan kalian. Hanya memberi tanda di sini. Kalau di SD itu kan ada nilainya ya, ada bilangannya, pecahannya. Di sini kita coba generalisasi. Jadi bilangannya itu tersembunyi dalam huruf-huruf. Jadi nanti kalian yang pertama isi ini lebih dari atau kurang dari, isi lebih dari kurang dari. Boleh dengan memberi contoh atau untuk bukti berikan contoh. Jadi ini hati-hati ya. A-nya di sini penyebutnya berarti penyebutnya sama. Di sini semuanya bilangan bulat positif. Dan C-nya lebih kurang dari D. Gitu ya. Coba nah di sini Ibu ulang ya, tadi A-nya di sini juga
positif ya. Di sini A, C, D-nya positif. Silahkan kalian tambahkan. Nah, oke ya, ini dilengkapi. Nah, sekarang sama kayak yang di atas. Sekarang penyebutnya cuma dinyatain dalam B aja, tapi sebenarnya di sini penyebutnya sama. Kalau di sini 7, di sini 7. Oh, tapi di sini hati-hati. B itu bilangan bulat negatif. Berarti kalau di sini negatif 7, di sini negatif 7. Bagaimana nilai pecahan C per B sama D per B kalau C dan D-nya itu positif? Ingat ya nak, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Coba kalian hitung, beri contoh biar kalian mantap. Oke, silahkan kalian tulis di buku tulis ya, dan beri contoh. Jadi nanti setiap hari ibu akan meminta portofolio dari buku kalian, atau mungkin yang punya iPad ditulis di iPad juga nggak apa-apa, nanti di screenshot dikirim. Jadi ada portofolio harian. Jadi ibu akan bisa ngecek kalian benar-benar mengikuti video ini atau enggak. Jadi memang soalnya ibu sembunyikan di tengah-tengah video biar kalian benar-benar mengikuti. Kalau yang sudah bisa mungkin tayangannya silahkan dipercepat, boleh. Oke. Nah, di sini dia pembahasannya. Oh, mohon maaf. Nah, di sini. Kan ini semuanya bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Ketika penyebutnya sama, berarti kita cukup melihat bilangnya. Berarti karena garis bilangan itu kalau semakin ke kanan semakin besar, dimana di sini C itu kurang dari D. Berarti di sini pecahannya itu juga lebih besar yang D per A. Contoh nih, 1/2 sama 3/2 kan sama-sama per 2, 1 sama 3. Ini 1/2 itu setengah, 3/2 itu 1/2. Jelas lebih besar yang kanan ya, nggak masalah. Nah, hati-hati. Di sini hati-hati. Di sini B-nya itu negatif, CD-nya positif. Karena positif bagi negatif, berarti di sini C per B ini menandakan bilangan negatif. Tadi positif bagi negatif hasilnya negatif, positif bagi negatif negatif, berarti ini sama-sama negatif. Hati-hati kalau sudah sama bilangan negatif. Negatif 4 sama negatif 1 besar negatif 1, berarti negatif 2,5 sama negatif 1,5 lebih besar yang negatif 1,5. Hati-hati. Nah, di sini hati-hati karena ini negatif, C-nya itu kurang dari D. Di sini kurang dari D. Misalkan ini tadi ya, negatif 2, di sini negatif 2, di sini 1, di sini 3. Berarti kan ini sama aja negatif 1/2, di sini negatif 3/2. Berarti negatif setengah sama negatif 1/2, kan jelas besar yang negatif setengah. Hati-hati karena ini negatif. Oke ya. Buat garis bilangan lagi kalau ragu. Oke. Kalau misalkan kalian belum jelas, nanti tanyakan, catat apapun yang kalian dengarkan di video ini yang kalian ragu. Akan kita bahas di sesi tatap muka virtual. Nah, ini kesimpulannya yang tadi ya. Nah, di sini ini hanya ringkasan dari yang tadi. Bisa kalian baca. Tidak akan dibacakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang nih, coba nih uji pemahaman. Silahkan kalian coba. Ini sebenarnya ada di buku paket ya. Ayo kita menalar. Gampang banget. Tinggal kalian pakai tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Pause dulu videonya, kerjakan dulu. Ya, kalau sudah kita review ya di sini. Jadi nanti kalau kalian mau mencari kedudukan bilangan bulat dan pecahan itu bisa dilihat dari pakai garis bilangan. Tetapi kan ini tidak mungkin serta-merta kita lakukan terus-menerus ya. Jadi kalau konsep garis bilangan itu semakin ke kanan, bilangan pecahan atau bilangan bulat itu semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri tentu semakin kecil nilainya. Nah, sekarang gimana kalau membandingkan bilangan bulat sama pecahan? Tadi sudah disampaikan, bisa ubah dulu sama-sama ke pecahan biasa atau di sini pecahan yang senama atau sejenis. Kemudian
samakan penyebutnya atau boleh dijadikan desimal, silahkan gitu ya, tidak masalah. Kalau di sini misalkan kita mau membandingkan 2 sama 15/17, 2 nya ini diubah ke menjadi penyebutnya 7, berarti 14/7 kan, berarti 14 sama 15 kan besar 15, ini sama-sama positif, berarti yang besar adalah 15/7. Oke ya, nggak masalah ini untuk kalian, ibu yakin so easy banget. Nah ini juga sama. Jadi gimana cara menentukan urutan bilangan bulat dan pecahan? Nah di sini bisa mengubah bilangan bulat itu menjadi bentuk pecahan kayak tadi, 2 diubah menjadi 14/7, kemudian tinggal diurutkan aja, baik mau menggunakan menyamakan penyebut, desimal, persen, silahkan. Oke, nah di sini kayak kasus yang tadi, jarak terdekat. Nah, kalau sekarang ini juga kalian coba ya. Di sini ada Marsia membagikan beras kepada tetangganya. Andi mendapat 3 kg, kemudian Rosna mendapat 13/4, Rudi mendapat 9/2, Julius 4 kilo. Nah, sekarang apakah benar keluarga Rosna adalah keluarga yang mendapat beras terbanyak? Apakah benar keluarga Andi adalah keluarga yang mendapat beras paling sedikit? Mengapa? Jelaskan dan urutkan. Seperti yang tadi ya. Oke, silahkan untuk mengerjakan, di pause dulu videonya, kerjain dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini, jadi video ini anggap aja ketika ibu seperti ngajar di kelas gitu ya. Cuman di sini kita nggak bisa live langsung angkat tangan, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain disimpan dulu, nanti kita pas tatap muka virtual. Kalau soalnya kalau tatap muka virtual dari awal sampai akhir, kasihan kuotanya, nanti kita masih di awal PJJ, kita harus hemat. Nah ini juga boleh kalian coba, kalian pause ya, kalian isi dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Di sini angkanya sudah mulai besar ya, silahkan trik kalian bagaimana. Desimal boleh, menyamakan penyebut boleh, silahkan. Oh, sudah kelihatan. Oke, salah keluarnya di sini. Oke, nggak apa-apa. Ibu ada challenge nih yang pertama. Yang pertama yaitu urutkan pecahan ini dari terkecil ke besar. Ini mungkin ada yang pakai desimal ya, kalau kayak gini ada yang mau pakai persen atau menyamakan penyebut, tapi wow, kalau menyamakan penyebut ini 81, 23, 101 sama 11. Wow, tidak efektif sekali. Kalau pakai desimal juga terlalu lama menurut ibu. Harus 7 bagi 81, 7 bagi 23, 7 bagi 11, 7 bagi 11. Terlalu lama. Lihat, ada keteraturan di sini. Pembilangnya sama. Ketika barang yang sama dibagi dengan 81 orang, ibaratnya gitu ya, sama dibagi 23 orang, dibagi dengan 101 orang, dibagi dengan 11 orang, mana yang paling kecil dapatnya dan mana yang paling besar dapatnya. Nah, benar nih. Sebenarnya ini tadi kan tayangannya malah muncul ini duluan ya, jadi ya sudah, nggak apa-apa. Sebenarnya ibu pengen kalian nyoba dulu nih. Nah, ini yang paling kecil karena ada 7 barang yang bisa dibagi ke 101. Ini tuh misalkan 7 kilo atau apa dibagi ke 101 orang, itu kan dapatnya kecil ya, dibandingkan dengan 7 yang dibagi 11 orang. Jadi cukup melihat dari sudut pandang itu boleh, tapi berikan alasannya dengan kata-kata it doesn't matter, boleh banget nak. Oke. Nah yang selanjutnya nih, nah ini udah keluarnya bener nih. Sekarang coba nih, ada pecahan 2/2, 3, 3/3, 1 sama 1/11. Coba urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Silahkan, mau cara yang mana yang kalian coba? Samakan penyebut boleh, menjadikan pecahan desimal boleh, silahkan kalian coba. Pause ya kalau ketika mengerjakan ya. Nah sekarang ternyata gimana rasanya yang menyamakan penyebut? Wow, 2, 3, 3, 1 sama 11. Kalau disamakan penyebut mau jadi berapa ini? Wow. Terus kemudian banyak yang beralih mungkin ke desimal. Oke, boleh menjadikan desimal. 2 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1, 1 bagi 11, silahkan.
cuman juga harus teliti ya. Nah, ini untuk pengetahuan tambahan. Kemarin di pertanyaan keempat ibu itu kan ada yang bertanyakan apakah bisa menyamakan pembilang untuk mengurutkan pecahan. Hati-hati tapi di sini untuk pengetahuan tambahan. Nah, ini juga bisa kita samakan pembilangnya. Pembilangnya kan lebih kecil ya, 2, 3, 1. Kalau kita samakan pembilang berarti kan kita jadikan pembilangnya 6. KPK dari 2, 3, 1. Nah, di sini kali 2 kali 2 kali 6 kali 6 kali 3 kali 3. Lihat, ada 6. Misalkan 6 kilo beras dibagi sama 62 orang. Ada yang 6 kilo dibagi sama 66. 6 kilo dibagi sama 69. Yang mana yang dapatnya paling banyak? Iya, yang 6 dibagi atau 6 per 62 dibagi dengan sedikit orang. Nah, kayak gitu aja, boleh sekali. Nah, berarti urutannya yang benar adalah karena dari yang paling kecil, berarti yang di 6 kilo dibagi 69 atau 6 per 69, berarti yang 2 per 23. Habis itu yang 1/11, baru yang 3 per 31. Oke ya, nggak masalah. Jadi ini untuk pengetahuan tambahan bisa dengan menyamakan pembilang, tapi hati-hati tadi ya, logikanya ada suatu barang dibagi dengan sedikit orang, hasilnya justru dia mendapatkan semakin banyak. Hati-hati, ini untuk pengetahuan tambahan ya. Challenge ketiga, nah ini lebih wow lagi nih. Oh iya, kalau di kelas biasa itu ibu biasanya memberlakukan star challenge gitu. Jadi bagi siapa aja dari para ananda yang bisa mendapat atau bisa menjawab soal itu nanti mendapatkan star. Starnya bisa dikumpulkan dan ditekankan dengan poin. Cuman di sini ibu masih pikirkan nanti untuk kalau kelas PJJ ini starnya gimana, karena kalau star challenge itu kayak langsung dan siapa yang paling cepat, siapa yang paling benar gitu ya. Di sini kan untuk pemantauan tidak begitu terpantau dengan baik selama PJJ ini. Nah, contohnya, nah sekarang kalau bilangannya wow, seperti ini, 2013 dibagi 2014 sama 2015 dibagi 2016, mana yang paling besar? Wah, ini kalau menyamakan penyebut capek ya, besar sekali. Nyamain pembilang juga sama aja. Desimal, aduh apalagi, nggak efektif semuanya. Lalu gimana? Kita bisa, nah ini ya, nggak efektif ya tadi ya, bisa tapi kurang efektif. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita bisa dengan pola. Dan kita mencoba dari pecahan dengan pembilang dan penyebut kecil. Coba lihat 2013, 2014, 2015, 2016 kan berurutan tuh. 3, 4, 5, 6. Kita bisa mencoba dengan pecahan yang modelnya kayak gitu, berurutan. Contoh nih. Nah, di sini kan berurutan ya tadi. 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6. Ini coba 1, 2, 3, 4. Ini besar yang 3 per 4. Mengapa? Kalau kita samakan penyebutnya, setengah itu kan sama dengan 2 per 4. Berarti besar yang 3 per 4. Nah, sebagai siswa matematika, itu jangan mudah percaya hanya dengan satu contoh. Buktiin lagi. Benar nggak? Jangan-jangan nanti pembuktian selanjutnya nggak terbukti. Nah, itu kita nggak boleh gampang percaya, kita buktiin lagi. Nah, sekarang kalau tadi 1, 2, 3, 4, kita tambah 2, 3, 4, 5. Ternyata masih besar yang kanan. Kenapa? Karena kita samakan penyebutnya jadi per 15. Yang sebelah kiri jadi 10, ini kali 5, ini kali 5, ini kali 3, ini kali 3. Besar yang kanan. Wow, siswa matematika juga tidak mudah percaya hanya dengan dua contoh. Yuk, setidaknya kita tambah lagi satu lagi. Ini 1, 2, startnya sekarang 3. Berurutan 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata masih sama, besar yang kanan. Dengan menyamakan penyebutnya. Jadi, dari pola-pola ini kita bisa mengambil kesimpulan tanpa kita harus menyamakan penyebut ini atau mencari desimal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang ini kanan ini lebih besar yang kanan ya. 2015 per 2016 itu lebih besar dari 2013 per 2014. Kalau tidak percaya, kalian boleh bukti ini. Ini 3, 4, 5, 6, nanti 4, 5, 6, 7.
gitu ya. Kalau perlu 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, buktiin. Pokoknya anak matematika itu aktif dan curious atau rasa ingin tahunya tinggi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah menyimak video ini. Pastikan tadi setiap tugas yang ada di video ini kalian kerjakan, karena di akhir kelas nanti akan Ibu minta kalian men-submit hasil pekerjaan yang ada di buku kalian atau di laptop atau di iPad kalian. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya.